Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, hadirin netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada video kali ini kita akan berbicara masih tentang nasab. Jadi dalam dunia pernasaban ini banyak hal-hal yang belum kita ketahui ternyata. Fakta-fakta ini kita dapatkan dari perjalanan penelitian yang dilakukan oleh Tubagus Nurfadli, hubungannya dengan penelusuran Trah Wali Songo hingga ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak fakta-fakta penting yang harus kita catat, kita ingat, agar kita bisa mengcounter, menjawab informasi-informasi yang disebarkan oleh kaum Ba'alawi terhadap masalah pernasaban ini. Kaum Ba'alawi dan para pendukungnya dari para pribumi yang bukan Habib, entah itu rakyat biasa atau kiai atau ustadz, yang mencoba membuat-buat cerita. Nomor pertama dari fakta yang ditemukan adalah bahwa tes DNA ini sudah pernah dibicarakan di Bahsul Masail Nahdlatul Ulama pada Muktamar NU ke-31. Nah, ini arti kata menjadi temuan yang kita juga sesuaikan dengan hasil Muktamar NU ke-31, bahwasanya hasil tes DNA itu bisa untuk membatalkan ilhaq nasab, tapi belum tentu bisa untuk menentukan ilhaq nasab. Tapi untuk membatalkannya bisa. Arti kata ketika terkonfirmasi genetik Wali Songo itu terbukti sebagai zuriat Nabi, tapi tidak berasal dari Yaman, maka berarti yang terbatalkan adalah versi silsilahnya keluarga Wali Songo melalui Asmat Khan Ba'alawi muasal Yaman. Nah, kemudian untuk menentukannya tidak bisa semata-mata dengan tes DNA, harus menggunakan versi data lain. Jadi ketika tempo hari Buya Yahya marah dan menghimbau agar tidak ada tes DNA dalam pernasaban, jadi ini juga yang membuat heran kenapa PBNU sekarang diam-diam baik. Padahal tes DNA ini bukan barang tabu lagi di NU dan jangan coba-coba dikaburkan lagi. Jadi bagaimana bunyinya hasil dari Muktamar PBNU ke-31 ini tentang tes DNA? Pertama menyatakan bahwa tes DNA ini bisa untuk membatalkan nasab. Jadi ketika seseorang yang mengaku bernasab kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengaku zuriyah Nabi, kemudian dilakukan tes DNA terhadapnya dan kemudian ternyata hasilnya tidak tersambung, maka PBNU menetapkan bahwa ini orang atau orang ini putus nasabnya. Jadi orang per orang bisa dilakukan tes DNA terhadapnya, misalnya Habib Bahar, Habib Rizik, Habib Taufik, Habib Novel. Itu dilakukan tes DNA, kemudian hasilnya tidak nyambung, maka dengan seketika menurut Muktamar PBNU ke-31 maka nasabnya bisa dibatalkan. Simple. Ini mungkin yang dihindari oleh Ba'alawi, Habib dari Ba'alawi yang tidak ingin karirnya atau statusnya cepat berakhir. Bagaimana dengan silsilah atau nasab atau hubungan nasab yang mereka miliki? Tetap batal karena tes DNA lebih kuat. Kemudian yang kedua, sebaliknya tes DNA tidak bisa untuk menghubungkan nasab. Poin pertama tadi bisa membatalkan nasab, tetapi sebaliknya tidak bisa menghubungkan nasab. Ilhaqun nasab tidak bisa. Misalnya dilakukan tes DNA sembarang atau random,
kepada orang-orang di pasar misalnya. Diambil satu orang, kemudian dites DNA, dan kemudian ternyata nyambung kepada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, apakah orang ini bisa didaulat sebagai dzurriyyah Nabi, sebagai keturunan Nabi? Seketika itu juga jawabannya tidak bisa. Tetap dia harus melampirkan silsilah nasabnya dan diverifikasi dulu nasabnya. Jika dari hasil verifikasi nasab memang benar ada jalurnya, maka tes DNA ini bisa mendukung dan bisa mengesahkan nasabnya itu. Jadi berbeda ya. Kalau tadi bisa membatalkan tetapi tidak bisa menyambungkan. Tetap harus ada silsilah yang dikemukakan dengan fakta dan data yang kuat dan akurat. Dibuktikan dengan penelitian, manuskrip, tinjauan pustaka, kitab-kitab nasab terdahulu. Jadi ketika dites dia ada kecocokan dengan orang-orang di Hijaz atau bersambung kepada keluarga-keluarga di Jordania, di Maroko, di Hijaz, Arab Saudi, maka itu pun tidak serta-merta diakui sebagai dzurriyyah Rasul. Karena tanpa nasab orang jadi bingung. Bagaimana misalnya Sumardi bin Muhammad Rasulullah. Mana silsilahnya sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad? Tidak bisa langsung bin Muhammad, itu tidak bisa. Harus ada silsilah yang runut dari kakeknya sampai ke Siti Fatimah misalnya, atau sampai ke Hasan dan Husain. Itu yang pertama. Jadi tes DNA ini sudah pernah dibahas oleh PBNU di Muktamar 31. Kemudian temuan yang kedua oleh Tubagus Nur Fadli adalah bahwa kaum Ba'alawi, keluarga besar Ba'alawi, Rabithah Alawiyah, itulah yang membatalkan atau tidak menerima Trah Wali Songo sebagai keturunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat jalur Ba'alawi. Tidak ada, terputus. Jadi Ba'alawi lah yang sebenarnya menolak ketersambungan atau memutus nasabnya para Wali Songo ini ke Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lewat jalur terahnya, karena tidak cukup bukti atau tidak memenuhi syarat dalam kaidah ilmu nasab untuk masuk ke dalam struktur, ke dalam silsilah Ba'alawi. Jadi perlu dicatat bahwa Ba'alawi lah yang menolak, bukan Trah Wali Songo yang mengaburkan atau menghindar dari Trah Ba'alawi. Artinya memanipulasi sejarah dan berusaha mencabut dari keterhubungan dengan nasab Ba'alawi. Tidak, yang terjadi adalah Wali Songo berusaha, Trah Wali Songo sudah berusaha menyambungkannya lewat jalur Ba'alawi, tetapi Ba'alawi menolak. Sehingga apa boleh buat, akhirnya mencari jalur lain lewat penelitian sejarah, lewat penelitian fakta dan data, lewat tes DNA, dan akhirnya menemukan memang tidak lewat jalur Ba'alawi. Adapun ada beberapa keterangan yang masuk lewat jalur Ba'alawi, itu juga diistilahkan gado-gado, jadi membingungkan. Tapi faktanya memang penulisan nasab itu salah, dan yang benar adalah mengarah ke Musa Al-Kazim, bukan jalur Ba'alawi. Alhamdulillah, dari penelitian kami ini bermula di tahun 2017, kalangan habaib itu bernama Alidin Asgaf yang didatangi oleh para peneliti Jepang ingin meneliti tentang para keturunan Rasulullah di Indonesia. Nah, ketika menanyakan tentang masalah Wali Songo, di sana Alidin Asgaf menyatakan bahwasanya dalam kriteria ilmu nasab, kalangan ahli nasab Yaman hanya mencatat dari Nabi Muhammad sampai ke nama Abdul Malik saja. Nah, sedangkan dari Abdul Malik ke bawah sampai ke Wali Songo dinyatakan adalah sekedar pendapat sejarawan. Menurut Alidin Asgaf seperti itu. Sehingga dalam pandangan beliau, nasab Wali Songo kepada Rasulullah dari jalur Asmakan Ba'alawi itu tidaklah sesuai dengan kriteria ilmu nasab, hanya pendapat sejarawan saja.
Nah, dari hal tersebut keluarga Wali Songo tidak menanggapi dengan emosional atau marah-marah atau gimana, misu, enggak. Kemudian yang ketiga tentang Bahar bin Smith yang menyatakan Wali Songo terputus dari dzurriyyah Nabi. Ini bukan statement orang pribadi ternyata. Ini bukan statement Bahar bin Smith secara pribadi. Masih menyambung ke poin sebelumnya, poin 2, bahwa secara organisasi, secara organisatoris, Rabithah Alawiyah memang sudah memutus, secara internal mereka sudah memutus setelah Wali Songo tidak masuk sebagai dzurriyyah Nabi. Lewat jalur mereka mungkin, tapi kan mereka tidak tahu karena waktu itu belum ada penelitian oleh Ki Tubagus Nur Fadli. Ini juga jelas dikatakan oleh Bahar bin Smith dalam keterangannya bahwa ini ada dalam Naqobah, dalam kitab Nasab Rabithah Alawiyah sudah dijelaskan. Berarti kan secara internal untuk seluruh Ba'alawi sudah diinformasikan bahwa Wali Songo terputus. Yang ngomong bukan anak, yang ngomong bukan saya, yang ngomong bukan Bahar bin Smith, yang ngomong Rabithah Alawiyah. Mau protes ke Rabithah. Cucunya Wali Songo itu nggak ada. Ngaku cucunya Wali Songo itu nggak ada. Kamu rekam, kasih tunjuk sama si Ustadz goblok itu. Kalau nggak terima, bilang berantem aja sama saya. Nggak usah debat, berantem satu-satu, kita lihat siapa yang menang. Sehingga dengan demikian, yang bersalah dalam hal ini bukan hanya Bahar bin Smith. Memang dia yang frontal, yang menantang-nantang Wali Songo, bahkan tidak mau minta maaf. Karena dia berpatokan merasa benar dengan kajian Rabithah Alawiyah, kajian Ba'alawi sendiri. Jadi tingkat keyakinan dia yang 100% ini menjadikan dia tidak mau minta maaf dan berani menantang terah Wali Songo. Ini yang kemudian sekarang menjadi perseteruan karena akibat dari akhlak yang tidak terpuji tadi. Terus ada yang bilang kalau Bahar bin Smith tidak mencabut pernyataannya maka akan jalur hukum. Jalur hukum, silahkan. Ayo jalur hukum. Mau pidana kek, mau perdata kek, jalur hukum, silahkan jalur hukum. Jalur hukum. Bukan sejengkal, sekelingking pun saya nggak bakal mundur. Saya akan tegak berdiri membela nasab garis keturunan Rasulullah SAW. Mencabut pernyataan saya sampai hari kiamat. Saya Bahar bin Smith tidak akan pernah mencabut pernyataan saya bahwasanya Azamat Khan putus sampai di Wali Songo berdasarkan surat edaran Rabithah dan Naqobah. Sampai saya mati, saya tidak akan mencabut pernyataan itu. Suruh minta maaf, lebih baik saya mati daripada saya harus minta maaf. Apakah kita hanya menyalahkan Bahar bin Smith? Tidak. Ternyata ini secara organisatoris adalah ide dari Ba'alawi sendiri, dari Rabithah Alawiyah yang memang memutus. Sudah dijelaskan di poin 2 tadi, terah Wali Songo pun sudah meminta kepada Rabithah Alawiyah, kepada Habib Muhammad itu, ternyata tidak bisa. Jadi bagaimana? Dalam kasus ini Rabithah Alawiyah dan kaum Ba'alawi tidak bisa cuci tangan, menyatakan itu kesalahan Bahar bin Smith, jangan kami dibawa-bawa. Tetapi faktanya tidak demikian. Bahar Smith berkata sesuai dengan keterangan yang diberikan Rabithah Alawiyah tentang nasab. Dengan tingkat keyakinan 100%, bisa jadi dalam pikiran Bahar bin Smith dan Habib-Habib yang lain itu sudah didoktrin bahwa Wali Songo sudah terputus semua keturunannya. Jadi inilah denial atau pengingkaran dari Ba'alawi yang seolah menyatakan Habib Bahar itu oknum, atau beberapa saja oknum, jangan menyerang kami secara keseluruhan. Tetapi untuk kasus ini bisa disimpulkan bahwa Bahar bin Smith
berkata berdasarkan pengetahuan di internal Rabithah Alawiyah tentang nasab yang menyatakan Wali Songo putus, sehingga dia berani bahkan tidak mau meminta maaf, bahkan sampai mati, sampai di penjara pun tidak akan pernah berubah atau meralat kata-katanya. Dan ini menjadikan gempuran terhadap Ba'alawi semakin gencar. Itulah poin-poin yang harus dicatat, yang harus dijadikan argumentasi kepada orang-orang yang mengarang-arang cerita tentang nasab ini. Poin 1, 2, dan 3 tersebut. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Poin-poin ini didapatkan dari keterangan Kitu Bagus Mogi Nur Fadli dalam perjalanan penelitiannya terhadap nasab Wali Songo dan menemukan fakta-fakta ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.